innocent people, including women and children. The safety and well-being of mankind. Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa dan menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir akhir tahun ini. Sahabat sekalian, dunia semakin tua, cadangan minyak bumi dalam beberapa tahun ke depan juga nantinya akan habis. Diperkirakan dunia akan mengalami kekurangan pasokan komoditas mineral seperti nikel, litium dan kobalt, terutama ketika dunia berbondong-bondong menuju transisi energi baru terbarukan guna mengurangi emisi karbon. Maka dari itu, kini dunia sedang mencari jalan keluarnya dengan memproduksi kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar minyak. Sementara, pengganti BBM yang digunakan untuk kendaraan listrik adalah baterai listrik. Tak jarang, sejumlah negara maju terus menggencarkan pemakaian kendaraan listrik yang membuat permintaan untuk baterai kendaraan listrik akan melonjak. Perkiraan lonjakan baterai kendaraan listrik ini berpotensi berdampak pada prospek kekurangan pasokan bahan baku mineral tersebut, termasuk nikel. Sahabat sekalian, sejak dulu, kita telah didoktrin untuk percaya bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah. Mungkin, bangkitnya era kendaraan listrik adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Karena tanah air tercinta kita memiliki cadangan nikel berlimpah, bahkan Indonesia saja digaungkan sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, setelah Australia, Brazil, dan Rusia. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia menyumbang nikel 27% dari total produksi global. Jadi jika Indonesia stop ekspor nikel, tentu akan sangat berdampak pada penurunan pasokan biji nikel global, terutama ke China. Nasib suram akan menghantui industri baja China dan Eropa. Seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara besar termasuk China dan Uni Eropa merupakan salah satu importir biji nikel terbesar dari Indonesia. Di mana nikel memiliki peran penting dalam negaranya, salah satunya yakni untuk proses pembuatan baja karena mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek, tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras. Tanpa nikel dari Indonesia tentu akan menjadi ancaman besar bagi konsumen nikel dunia. Tanpa nikel, transisi ke energi terbarukan juga bakal delay. Karena kebanyakan dari mereka mengembangkan baterai litium, tanpa punya cadangan bahan baku yang cukup sehingga harus mengimpor dari negara lain. Tak ada nikel, baterai pun tak ada kan? Maka transisi energi tidak akan terjadi. Susahlah sob, mereka harus memutar otak kembali, atau jangan-jangan mereka sudah memiliki cadangan nikel sendiri? Yang pasti dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia ini mungkin bisa saja meruntuhkan kekuatan superpower yang dimiliki China kan? Iya, China yang kini mulai bercokol di tanah Timor Leste itu. Sahabat sekalian, kini pengaruh China mulai merambah ke bumi Lorosae setelah hampir 80% berhasil menipu dayanya. Seperti yang admin katakan kemarin, jika perlahan tapi pasti, China mulai mencengkram Timor Leste ke dalam tangannya. Tahukah kalian jika negara baru dengan sejuta kepolosannya ini sangat diminati oleh China? Bahkan China saja menawarkan diri untuk bangun pangkalan militernya di sana, yang langsung disambut dengan hangat oleh mantan Perdana Menteri Timor Leste. Katanya sih, mereka terbuka dan sebagai negara kecil tentu menyambut baik pihak-pihak yang bersahabat. Intinya mereka siap jika ditanya kesiapan Timor Leste membuka pangkalan bagi armada China atau fasilitas logistik dan perbaikan kapal bagi armada China yang sedang membangun kekuatan lintas benua. Dengan adanya basis kekuatan militer China di Timor Leste tentu saja tujuannya adalah untuk mengontrol ASEAN dan Asia Pasifik. Seperti yang admin katakan di video kemarin, China memiliki kepentingan khusus di Timor Leste yaitu dengan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, kedua untuk membatasi ruang internasional Taiwan, dan terakhir untuk mendapatkan akses ke negara itu untuk sumber daya alamnya. Lantas dengan begitu,
Apakah Indonesia sudah siap dengan kehadiran China yang bercokol di Timor Leste? Tentu Indonesia harus siap dengan apapun yang terjadi. Persiapan menghadapi kondisi terburuk adalah dengan memperkuat otot militer kita, benahi dan modernisasikan berbagai alutsista kita untuk mengantisipasi ancaman yang muncul. Ya, apapun keadaannya, pemerintah kita jangan sampai salah langkah lagi. Jadi bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian terkait video hari ini? Koreksi admin jika ada salah-salah kata. Jangan lupa pula untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, like dan subscribe juga ya. Oke, sekian dari admin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you.